Hey world, this is our video. Oke guys, kembali lagi bersama saya Sandy, dan ya kali ini kita akan mempelajari tentang Fisher Cube. Nah, ya mari kita mulai. Nah, oke guys. Nah, sekarang kita sebelum memulai mempelajari tentang Fisher Cube ini, kita harus mengerti dulu bagaimana dasar teorinya. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang dasar teorinya. Nah, apakah yang membedakan Fisher Cube dengan 3x3 biasa ini? Yang pertama, tentu saja bentuknya berbeda ya. Ya, sebenarnya sama-sama kotak sih, sama, tapi ya bentuknya berbeda. Kalau di sini ini, ya ini memutarnya itu kita harus miring gini, miring seperti ini. Nah, tapi kalau 3x3 biasa itu harus seperti ini, nggak bisa kalau miring ini malah ya gimana. Nah, ini harus miring. Kalau bentuk kotak gini kita mau nanti malah jadi rusak cube-nya. Nah, pertama kita harus mengenali dulu semuanya. Seperti saat kita mulai mempelajari 3x3 ini, kita harus tahu dulu mana yang center, mana yang edge, dan mana yang corner. Nah, kalau kita sudah tahu, kita sudah mengerti semuanya, maka nanti kita akan jauh lebih mudah untuk memahami konsep-konsep berikutnya. Sama seperti Fisher Cube ini. Nah, manakah sekarang yang center, mana yang edge, maupun mana yang corner? Nah, jika 3x3 biasa, yang seperti ini, ya ini, itu adalah centerpiece di sini, dan ya sebagainya. Nah, kalau di sini, kalau di Fisher Cube, senternya yang mana saja ya? Nah, senternya itu yang ini, yang kotak ini untuk yang kuning, dan yang putih ini sama juga kotak. Nah, namun untuk layer kedua ini, di layer kedua ini, nah senternya itu adalah ini, dia senternya. Nah, ini apa? Ini adalah edge dan ini center. Jadi ini cukup, ya memang ada perbedaan, jadi seperti terbalik gitu. Ini center juga, center, ini juga center, dan ya sebagainya. Lalu sekarang mana yang edge? Nah, kalau di 3x3 biasa, edge adalah yang dua warna ini. Untuk Fisher Cube, edge adalah yang 3 warna ini. 1, 2, 3. Ya, ini adalah edge. Ini bisa di pop out sebetulnya. Nah, ini adalah edge. Ya, bisa dilihat kan, hanya bentuknya saja yang berbeda. Nah, kalau di sini sekarang ini corner untuk 3x3 biasa. Namun untuk Fisher Cube, yang dua warna ini justru menjadi corner kita. Nah, bisa dilihat juga kan, itu gambarnya seperti apa. Mari kita pasang lagi. Nah, itu adalah penjelasan singkat dari saya seperti apa. Nah, mari kita juga memulai dengan notasinya. Ya, sama sebetulnya, ini up, ini right, left, down, back, front, dan ya ini ada M maksud saya M, ini M aksen, ada S, ini S aksen, ada E aksen, dan ya sebagainya. Nah, ya banyaklah ya. Nah, tapi lalu apa yang membedakan dari 3x3 biasa selain hanya bentuknya dan masing-masingnya yang berbeda itu? Nah, yang membedakan di sini, kalau di 3x3 itu kita hanya solve biasa dan istilahnya tidak mendapatkan parity apa-apa. Namun di Fisher Cube ini kita bisa mendapatkan macam-macam parity, seperti parity orient, parity center flip, atau sebagainya. Nah, berikut ini adalah contoh dari parity orient. Nah, ini ada parity orient, dimana ini hanya terflip satu dan lainnya solve. Itu bisa terjadi. Nah, kalau di 3x3 seperti ini, parity seperti ini tidak akan mungkin terjadi kecuali kita mencopotnya seperti ini. Nah, ini salah pasang. Nah, itu pasti bisa terjadi kalau ini hanya satu kan. Enggak, ini kalau di 3x3 sangat amat tidak mungkin. Tapi kalau di Fisher Cube ini, itu malah justru sangat mungkin. Nah, itulah yang salah satu perbedaan. Baik, perbedaan lainnya. Baiklah. Sekarang ini adalah contoh parity yang lainnya. Nah, di sini senternya sudah benar ya ini. Tadi ingat ini center. Nah, sekarang ini terflip 90
senternya, maksudnya senternya itu tertwist 90 derajat searah jarum jam. Ya benar kan, searah jarum jam. Ini harusnya ke sana. Jadi kita harus sebenarnya berlawanan jarum jam. Nah, lalu yang ini kebalikan dari ini adalah berlawanan jarum jam. Jadi kita harus memutarnya searah jarum jam. Lalu yang ini terputar 180 derajat. Tadi ini 90, ini 90 derajat, ini 180 derajat. Jadi ini terbalik itu. Nah, ini sangat mungkin. Nah, kalau di sini terbalik atau tidak terbalik sama saja, karena ini warnanya hanya seperti ini dan tidak memiliki, selain tidak memiliki warna, dua warna, atau tidak memiliki gambar, dan juga tidak memiliki bentuk yang aneh-aneh gitu mungkin ya. Nah, ini tadi ini yang benar seperti ini. Nah sampai di sini dulu pengenalan kita tentang VistorCube ini. Dan ya, jika teman-teman ingin mendalami dan ingin bisa mempelajari VistorCube ini, bisa dilihat di video berikutnya, dimulai dari cross, F2L, OLL, PLL, dan ya sebagai macamnya itulah. Dan juga nanti saya akan menjelaskan tentang parity case yang bisa terjadi dan cara membenarkannya. Tadi sudah ada beberapa parity case yang sudah saya jelaskan. Yang nanti saya juga akan mengajarkan teman-teman bagaimana untuk bisa memperbaiki itu tanpa cara curang maupun ya cara curangnya itu. Baiklah, sampai ketemu di video berikutnya.